dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Nadia Faiza, saya guru matematika di SMP Global Islamic School Al-Amin. Sekaligus saya sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPPK Universitas Nusa Cendana Kupang NTT. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan shift materi merasionalkan pecahan bentuk angka di kelas 9. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya, yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa, Mas? Mas Ozi. Silakan Mas Ozi dipimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Ozi. Oke, semuanya sudah siap? Sehat semua ya? Ibu mau mempresensi dulu kehadiran kalian. Ahmad Muzaki, Ahmad Zainuri, hadir. Ahmad Agung, tidak masuk ya? Tidak masuk. Oke. Kenapa? Sakit. Oke. Atia, Aulia, hadir. Sudah, silakan buku dan alat tulisnya disiapkan semuanya di atas meja masing-masing. Sudah, pelajarannya, modulnya, buku tulisnya, alat tulisnya, semuanya disiapkan di atas meja. Hari ini kita akan belajar tentang merasionalkan pecahan bentuk akar. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita ingat-ingat dulu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa Mas minggu lalu? Operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar. Oke, betul. Tentang operasi bentuk akar. Lah, kita ingat-ingat lagi. Apa sih bentuk akar itu atau bilangan akar itu yang seperti apa? Siapa yang bisa atau masih ingat? Oh, Mas Zaki. Apa, Mas? Bilangan akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional. Bagus sekali. Atau bisa dikatakan sebagai bilangan irasional. Sebentar saja kita kembali ke materi minggu lalu. Di sini kalian bisa melihat di sini yang putih ini ada beberapa komponen di sini, ya, yang putih. Itu termasuk dalam kategori apa? Sifat-sifat bentuk akar. Ada 4 sifat-sifat yang kemarin kita pelajari. Yang pertama di situ ada akar A dikalikan dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Yaitu bilangan itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua ada akar AB, artinya adalah akar A dikalikan dengan akar B. Kemarin minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian soal terkait dengan sifat-sifat dan juga menyederhanakan bentuk akar. Iya, Pandai? Nah, sekarang tak tes dulu. Barangkali ada yang lupa atau mau ditanyakan. Kita coba. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, akar 6 kali akar 6 hasilnya adalah 6. Itu termasuk dalam penerapan sifat yang keberapa? 1. Yang pertama, bagus. Yang kedua, yang bisa ini? Mbak Atia. Coba Mbak Atia. Akar 20 sama dengan 4 kali akar 4 kali 5. Akar 4 keluar menjadi 2. Lalu 2 akar 5. 2 akar 5. 5. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak. Berarti hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak.
Sudah paham? Paham. Kenapa sih Ibu kok mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin minggu lalu? Itu karena apa yang kita pelajari pada materi dasar kemarin tentang operasi bentuk akar itu nanti yang akan kita terapkan untuk bisa merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi dasarnya memang kalian harus paham dulu tentang operasi bentuk akar. Setelah itu nanti kalau sudah paham, kalian bisa melanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Semuanya saling berkaitan. Nah, anak-anak, hari ini rencananya nanti Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok nanti terdiri dari 4 sampai 5 siswa, ya. Kemudian Ibu akan memberikan beberapa masalah yang nanti Ibu akan tayangkan di layar proyektor. Setelah itu nanti kalian selesaikan secara berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Itu ya rencananya ya. Dan harapannya apapun kegiatan kita hari ini mulai awal hingga akhir nanti, Ibu berharap kalian harus aktif ya. Baik dalam proses tanya jawab, diskusi, memberikan tanggapan ke siswa, bahkan nanti dari perwakilan tiap kelompok itu harus ada yang presentasi di depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, karena nanti Ibu sudah menyediakan lembar penilaian. Kita masuk ke materi pokok kita hari ini, yaitu tentang merasionalkan pecahan bentuk akar. Yang belakang kelihatan jelas ya. Di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama di situ ada KD pengetahuan, yaitu menjelaskan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dengan indikator pencapaiannya, yang pertama, menyatakan operasi hitung bentuk akar yang tadi sudah kita laksanakan, ya, mengingat kegiatan yang di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, merasionalkan pecahan bentuk akar. Ini yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Kemudian tentang KD keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk indikatornya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Dalam LKPD yang Ibu bagikan, Ibu akan memberikan satu masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan itu nanti yang akan kalian pecahkan menggunakan konsep dari penerapan bentuk akar. Kegiatan belajar yang kita laksanakan hari ini pastinya juga ada tujuannya anak-anak. Tujuannya yang pertama yaitu Ibu berharap nanti kalian bisa atau dapat menyatakan operasi hitung bentuk akar. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat merasionalkan bentuk akar. Dan yang ketiga, dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita menggunakan konsep bentuk akar. Seperti itu. Semuanya, materi apapun dalam pelajaran matematika itu juga tidak lepas dari kemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma terkadang kita nggak sadar saja bahwa setiap apa yang kita laksanakan itu baik jual beli, kemudian kita mengukur sesuatu, itu juga merupakan penerapan dari pelajaran kita. Makanya jangan menyepelekan apapun materi pelajaran kita. Bisa dipahami ya? Nah, coba diperhatikan dan diamati apa yang Ibu tayangkan. Coba silakan diamati. Kalian belum pernah mendapatkan ini kan? Sebelumnya? Oke. Dari apa yang kalian amati, kira-kira apa informasi yang kalian dapat dari gambar itu? Silakan Mbak Lufi. Dari contoh di depan itu merupakan pecahan bentuk akar yang berbeda, Bu, antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, bagus. Jadi dari gambar di depan itu ada 3, masing-masing membawa papan. Semuanya bentuknya pecahan ya, dan pecahannya bentuk akar. Nah, bentuk-bentuk antara yang gambar yang pertama, kedua, dan ketiga ini semuanya berbeda. Nah, ini loh yang nanti akan kalian selesaikan pada lembar LKPD secara berdiskusi. Berarti nanti langkah-langkahnya kalian harus menyelesaikan dulu ya, dari kasus yang pertama, kedua, baru yang ketiga. Oke.
Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada bisa kita lanjut. Oke, Ibu bentuk kalian dalam beberapa kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4, kemudian kembali lagi sampai 1 sampai dan seterusnya gitu ya. Oke, seperti biasanya. Silakan berhitung, Mbak. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang sudah tahu kelompok 1 berkumpul dengan 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Silakan, yuk. Bangkunya diputar-putar. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke, bagus. Agak dekat nggak apa-apa, Mas. Sini, dekat sini nggak apa-apa. Jangan malu, santai aja, kan sama-sama temennya. Duduk sini. Ya. Oke, sudah siap? Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke, semuanya sudah dapat lembar kerja peserta didiknya atau LKPD? Oke, sebelum mengerjakan, dibaca dulu di halaman pertama. Kalian tuliskan dulu identitas kelompoknya. Namanya semuanya lengkap ditulis di situ. Kemudian kelas, ya, kelas 9 apa. Kemudian setelah itu dibaca petunjuknya. Oke, dibaca petunjuk pengerjaan. Nah, setelah sudah dilihat dulu di halaman pertama, Ibu memberikan 2 contoh persepsi. Masih ingat enggak sama materi yang kemarin? Kalian kerjakan. Kemudian masuk ke halaman kedua, ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 di halaman 3. Oke. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri dari 2 soal yang harus dipecahkan. Beberapa di antaranya adalah bentuknya di layar proyektor. Nah, itu silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, diselesaikan, dilihat sesuai dengan tuntunan yang ada pada LKPD. Oke, Ibu beri waktu 30 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan kerjakan. Kalau merasa ada yang sulit boleh ditanyakan ya. Diskusi yang aktif ya, jangan dikerjakan sendiri ya. Jadi sambil diskusi sama temennya. Anak-anak sudah sampai mana?
ditanyakan? Saya Bu, Mbak Lofi. saya kurang paham dengan kegiatan 1. Kegiatan satu. Yang mana Mbak? Yang kegiatan 1 ya? Yang soal nomor 2. Oke. Ibu kan sudah memberikan catatan itu halaman 2 yang bagian bawah, bahwa untuk merasionalkan itu caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan. Apa sih bentuk sekawan itu? Dibaca lagi di bawahnya. Ciri-cirinya adalah operasinya adalah kebalikannya. Kalau di dalam penyebut tersebut operasinya penjumlahan, maka saat mengalihkan atau merasionalkan operasinya berubah menjadi pengurangan, dan itu dikalikan dengan pembilang dan penyebutnya masing-masing. Bisa dipahami? Sudah Mbak Love? Sudah dipahami? Jadi yang ini mana tadi? Nah, ini penyebutnya kan akar 5 plus 9. Ini dikalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya itu adalah ini penyebutnya ini, cuman operasinya dibalik, gitu kan? Ya. Yang tadinya ini operasinya penjumlahan, berarti di sini adalah pengurangan. Gitu ya, Mbak ya? Oke. Nah, nanti untuk mengoperasikannya, untuk mengalihkannya, kalian bisa menerapkan dulu, kalau nggak salah Ibu pernah memberikan materi tentang selisih kuadrat pada aljabar. Masih ingat nggak? Masih ya? Selisih kuadrat pada aljabar yang bentuknya A plus B dikalikan A min B. Maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu sudah Ibu tuliskan di halaman ketiga pojok atas sendiri. Nah, di situ. Itu adalah cara tercepatnya, anak-anak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjutkan. Silakan. Ini sama. Oke, anak-anak. Waktunya kurang 10 menit lagi. Nah, disiapkan, ditulis secara rapi semuanya. Kemudian nanti masing-masing kelompok silakan menunjuk temannya, salah satu saja, untuk perwakilan maju ke depan mempresentasikan hasilnya ya. Di sini ya. Oke, waktunya habis. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing biar enak. Kita mulai presentasi. Jadi kelompok 1 perwakilannya silakan maju untuk mengerjakan kegiatan 1 yang soal nomor 1. Oke. Kemudian kelompok 2 mengerjakan kegiatan 1 juga soal nomor 2. Lalu yang kelompok 3 mengerjakan kegiatan 2 nomor 1 dan kelompok 4 yang terakhir, yaitu soal yang terakhir di kegiatan 2. Bisa dipahami? Kelompok 1 siapa yang mau maju? Doni ya. Oke, silakan maju ke depan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 1. Jadi 4 per akar 3 dikalikan dengan bilangan sekawannya. Akar 3 per akar 3 sama dengan 4 dikalikan dengan akar 3 sama dengan 4 akar 3. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 sama dengan 3. Sama dengan 4 per 3 akar 3. Apa ada? Ada yang mau bertanya? Sudah semua? Apakah sudah dapat jawaban yang sama? Betul ya, apa yang bisa dipaparkan sama Mas Doni di depan ya? Betul Mas, beri tepuk tangan buat Mas Doni. Ya, semangat lagi. Oke, silakan duduk ke depan. Oke, anak-anak, coba kalian amati ya. Di soal nomor 1 saja. Di sini kalian sudah menerapkan loh dari sifat-sifatnya bentuk akar. Contohnya ini ya, penyebutnya. Akar 3 dikalikan dengan akar 3. Ini kan kembali lagi ke sifat yang nomor 1 tadi. Ya apa enggak?
akar A dikalikan akar A, maka hasilnya adalah A. Di sini A-nya adalah 3, maka hasilnya ya sudah pasti 3. Gitu ya. Makanya Bunda Dia sering sekali bilang, kalau ada ketidakpahaman kalian sedikit apapun, sekecil apapun, silakan ditanyakan. Karena itu nanti takutnya kalau nggak ditanyakan jadi masalah di kedepannya. Kalian mengalami kesulitan, akhirnya terhambat mengerjakan soal dan lain sebagainya, di materi berikutnya terhambat. Karena di matematika itu semua materinya itu saling berkaitan. Silakan kelompok 2, perwakilan siapa? Oke, Atia silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kegiatan 1 nomor 2, 7 per akar 5 tambah 9 kali akar 5 dikurangi 9 per akar 5 dikurangi 9 sama dengan 7 akar 5 dikurangi 9 per akar 5 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Hasilnya 7 akar 5 dikurangi 9 per 5 dikurangi 81. Hasil akhirnya 7 akar 5 dikurangi 9 per 76. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Dari selisih kuadrat pada aljabar bisa ada di halaman 3. Di halaman ketiga yang artinya A tambah B dikali A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Siapa Mbak? Ini sudah betul. 5 dikurangi 81 ini berapa? 5 dikurangi 81 kan lebih banyak yang 81 dibanding yang 5. Ya Pak? Ya Pak. Berarti hasilnya positif apa negatif? Negatif. Gitu. Ya, di sini ada lagi yang tapi nggak ada yang salam dulu sampai gimana lagi? Ya, sudah bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Adia. Nah, silakan Mbak. Bagus sekali. Untuk tadi menanggapi yang pertanyaannya Mas Ahmad ya. Mas Ahmad tadi tanya, akar 5 kuadrat dikurangi 9 kuadrat itu dari mana? Itu Mbak Atia menggunakan konsepnya selisih kuadrat pada aljabar. Yang ini loh Mas. Sorry. Nah, hasilnya kan ini A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita amati di sini, nah ini bentuknya kan sudah sama. Kemudian dikalikan. Nah, biar nggak lama-lama mengalikan satu-satu, sudah langsung pakai konsepnya ini saja. Jebrek dimasukkan. Akar 5 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Itu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Oke, bagus. Lanjut ke kegiatan yang kedua. Soal pertama, kelompok 3 silakan maju. Mbak, siapa? Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 dikurangi akar 9 sama dengan 5 dikali 5 akar 5 dikurangi akar 9 per 5 akar 5 kuadrat dikurangi akar 9 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 akar 5 dikurangi akar 9.
Jadi ini sudah hasil akhirnya karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Memberikan tanggapan barangkali? Ada yang mau memberikan tanggapan? Atau mungkin jawabannya ada yang berbeda atau apa? Atau pertanyaan seperti Mas Ahmad tadi? Boleh sekali. Tidak ada? Tidak ada? Oke, jawabannya sudah benar ya? Oke, betul sekali, bagus. Nah, beri tepuk tangan buat Mbak Anissa Melani. Silakan yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Siapa? Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kegiatan 2 yang nomor 2. Luas persegi sama dengan luas persegi panjang, dan luas persegi S kuadrat sama dengan 25 kali 16. Jadi S sama dengan akar 25 dikali 16. S sama dengan akar 5 kuadrat dikali akar 4 kuadrat, dan S sama dengan 5 kali 4. Jadi hasil akhirnya S sama dengan 20. Ada pertanyaan? Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Reza. Kegiatan 2 terakhir yang dipresentasikan oleh Mas Reza ini merupakan masalah kontekstual ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan penerapan dari bentuk akar, di mana ada persegi dan persegi panjang, yang artinya mereka itu luasnya sama, ya kan? Hanya sisi-sisi dari perseginya belum diketahui. Ternyata itu juga menggunakan penerapan konsep dari bentuk akar. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah selesai semua dari kegiatan mengingat, kegiatan 1, kegiatan 2, semua sudah terselesaikan dengan baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini? Atau kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari kegiatan-kegiatan kita mulai dari awal hingga akhir ini tadi? Kira-kira apa? Apa Mas? Kita dapat mengoperasikan bentuk akar. Kita sudah dapat mengoperasikan bentuk akar. Bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita jadi bisa merasionalkan bentuk akar, Bu. Kita jadi bisa juga merasionalkan bentuk akar yang sudah kita laksanakan hari ini. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Cowok, cewek? Oke, Mbak Ana ya. Apa Mbak? Bentuk akar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Yang pertama, kita dapat mengoperasikan bentuk akar. Itu sudah kita laksanakan pada kegiatan mengingat. Kemudian yang kedua, kita dapat merasionalkan bentuk akar ada pada kegiatan 1-2 dan juga menerapkan konsep dari bentuk akar pada kehidupan kita sehari-hari atau pada masalah-masalah kontekstual yang ada di sekitar. Itu juga sudah diterapkan di kegiatan 2 soal kedua terakhir. Nah, anak-anak, di pertemuan berikutnya ada tugas untuk kalian sebagai tugas rumah, hanya sedikit kok, hanya 4 soal. Nah, ini adalah masih tentang merasionalkan pecahan bentuk akar. Silakan ditulis, itu ada 4 soal, silakan ditulis. Nanti setelah kalian sudah bisa semuanya tentang merasionalkan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Yuk, tunggu. Sudah semua? Nah, anak-anak, tugas ini
latihan mandiri ini harus selesai. Di pertemuan berikutnya Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Itu ya. Jadi harus selesai, nanti Ibu beri nilai. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan bukunya boleh ditutup, boleh dikemasi. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Ya, dari ini seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Ketua Kelas, Mas Paulus. Persiapan berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, sudah berpartisipasi dengan baik pada kegiatan kita hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu, saya mohon maafnya sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat.